Halo anak-anakku kelas 7, Assalamualaikum. Nah, untuk kali ini pembelajaran bahasa Indonesia akan membahas tentang surat pribadi dan surat dinas. Nah, sebelum kalian nanti memahami materi ini, kita lihat dulu yuk, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah nanti kalian menyimak video yang saya berikan atau penjelasan yang saya berikan, nanti peserta didik diharapkan mampu memahami pengertian, perbedaan, dan menelaah struktur surat pribadi dan dinas, tentunya secara mandiri dan penuh tanggung jawab. Oke, kira-kira apa sih surat atau ayat yang isinya tentang perintah menulis? Nah, ini ada salah satu hadis dari Abu Haisama dalam Al-Ilmu nomor 146, di mana apabila engkau mendengar sesuatu dari ilmu, maka tulislah walaupun di atas tembok, ya. Nah, kemudian ada yang tahu nggak sih apa sih surat itu? Nah, surat itu adalah sarana atau alat komunikasi untuk menyampaikan informasi baik secara tertulis dari pihak satu kepada pihak yang lain. Yang namanya surat berarti dia dalam bentuk tulisan dan pasti berisikan sebuah informasi. Nah, pada surat ini dibagi ke dalam dua jenis. Ada surat pribadi sama surat dinas. Lalu, apa ya perbedaan dari kedua surat itu? Yuk kita simak bersama. Surat pribadi. Nah, surat pribadi yang namanya adalah pribadi, berarti antara satu dengan yang lain. Hubungan antara individu satu dengan yang lain, berarti dia dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Misalkan contohnya apa kepentingan pribadi? Misalkan dia mengirimkan surat salam rindu, dia mengirimkan surat kepada sahabatnya, atau dia juga bisa mengirimkan surat kepada ayah bundanya yang jauh, ya. Nah, kemudian apa itu surat dinas? Nah, surat dinas itu adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Berarti kalau surat dinas ini adalah sifatnya resmi dan biasanya dia itu dibuat oleh lembaga, instansi ataupun perusahaan, ya. Kemudian apa bedanya antara surat pribadi dan dinas? Coba kita cek yuk. Nah, ini dia perbedaan antara surat dinas dan surat pribadi. Kalau surat dinas itu ada kop suratnya. Contohnya misalkan ada surat pemberitahuan PTS. Nah, di situ kop suratnya berarti kan tentang nama sekolahnya, SMP Pesat. Kemudian nomor suratnya berapa. Lalu dia menggunakan bahasa yang baku dan formal. Dan yang terakhir dia dibuat dari sebuah instansi, lembaga atau organisasi, ya. Organisasi itu meliputi seperti OSIS ya kalau di sekolah, itu namanya surat dinas, bisa. Kemudian kalau surat pribadi, dia nggak ada kop suratnya, karena dia langsung memberikan kepada siapa surat itu. Dan dia pun tidak ada nomor surat, bahasanya pun santai dan tidak formal, lebih kepada bahasa sehari-hari. Dan tentunya surat pribadi ini dibuat dari individu, ya. Kemudian, apa saja struktur dari masing-masing surat ini? Yuk kita simak bersama struktur surat pribadi. Nah, dia terdiri dari 7 struktur. Ada mulai dari alamat dan tanggal surat, salam pembuka, kalimat pembuka, isi surat, penutup surat, salam akhir, nama, dan tanda tangan. Baik, untuk bisa kalian lebih memahami dan membayangkan dan apa sih bedanya dari ketujuh struktur ini? Kita lihat ya, ada salah satu surat pribadi yang saya ambil dari buku paket, bisa nanti kalian sambil menceknya. Nah, di sini kita lihat ada namanya alamat dan tanggal surat, sudah jelas ya, Malang 29 November 2015. Salam pembuka seperti apa? Salam kangen, salam rindu, salam hangat, itu namanya salam pembuka. Kalau kalimat pembuka paragraf, apa kabar Aim? Atau misalkan, apakah kamu sehat Aim? Atau misalkan hal lainnya yang memang memberikan pembukaan kepada paragraf, ya. Kemudian yang keempat strukturnya adalah isi surat. Nah, kalau isi surat berarti berisikan
Apa sih yang mau kalian sampaikan kepada teman kalian, kepada saudara atau bunda kalian dari surat tersebut? Kemudian penutup surat tentunya adalah bagian penutup. Salam akhir jangan lupa sahabatmu atau misalkan anakmu atau misalkan temanmu ya. Dan ada nama serta tanda tangan ya. Lalu kalau surat dinas seperti apa strukturnya? Nih, surat dinas strukturnya terdiri dari 8. Ada kepala surat, nomor dan tanggal serta lampiran, alamat, salam pembuka, paragraf pembuka, inti surat, paragraf penutup, salam penutup, dan tanda tangan ya. Nah, biar kalian bisa lebih memahami dan tahu bedanya dari masing-masing itu, saya akan tampilkan kembali contoh surat dinas yang saya ambil dari buku paket. Nah, bisa dilihat ya, di sini sudah ada surat dengan struktur-strukturnya. Jadi kalian bisa tahu tuh kepala surat yang mana, nomor mana, alamat, salam pembuka, paragraf pembuka, inti, penutup, salam penutup, sama TTD-nya ya. Oke. Nah, dari penjelasan mengenai pengertian, perbedaan, dan struktur dari surat pribadi dan dinas, bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Oke, nanti kalian bisa tanyakan kembali di sesi tanya jawab melalui WA Group ya. Oke, terima kasih anak-anakku kelas 7, tetap semangat, ceria, dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.